Hai guys, ketemu lagi di Arsitek di Konsep. Nah, bagaimana jadinya kalau ada rumah lebar tanahnya 5x12 satu lantai ya guys ya, dengan konsep tentunya tropical minimalis. Nah, ada juga untuk kolam sebagai sirkulasi udaranya, itu kolamnya kolam ikan, dan juga ruang tamunya itu di luar. Ada kabinet juga di bawah kursi. Nah, ini adalah ruang keluarga, kamar mandi. Kemudian di sini ada ruang jemur dan ada kolam ikan itu sebagai pemanis ya guys ya, sebagai feng shui yang baik. Nah, kemudian juga ini adalah kamar utama di mana ada pencahayaan dari atas tentunya, dan konsepnya sendiri adalah kontemporer, modern, minimalis ya guys. Nah, di sini sang klien ini memiliki 2 anak dan dia ingin sekali desainnya kamarnya yang unik dengan bunk bed atas dan bawah ya. Jadi ada meja belajarnya, ada tangganya. Oke, kita masuk ke bagian seksi denah dan zoning ruang seperti apa ya. Nah, kalau kita lihat di sini, pertama itu kita lihat ada publik ya, ruang publik di situ, tempat menerima tamu yang tadi kita bilang. Kemudian masuk ke dalam itu adalah ruang private ya, untuk kamar di bagian kiri, dan ada semi private di bagian ruang kanannya. Nah, di servisnya sendiri ada di belakang ya guys ya. Di belakang itu ada servis, dan di bagian sudutnya itu, sudut-sudut belakang itu adalah ruang kayak semacam ruang servis juga, tapi lebih tepatnya ke private ya. Sedangkan untuk kamar mandinya sendiri bisa dibilang kayak semi publik ya, karena orang luar tamu bisa masuk ke situ. Nah, ini adalah potongannya. Di potongan ini jelas kita lihat untuk jendela yang di atas itu memberikan cahaya tambahan ya. Jadi pada siang hari kita tidak memerlukan cahaya buatan seperti lampu lagi guys. Jadi ruangannya sudah sangat terang. Sekarang kita masuk ke animasinya. Untuk dinding pagarnya sendiri kita memainkan ornamen-ornamen yang jelas tali air itu sangat modern ya guys ya. Sangat unik di zaman sekarang. Nah, kalau kita masuk ke dalam, permainan dindingnya sendiri menggunakan konsep industrialis ya. Jadi kayak unfinished gitu ya, dari lantai, dari dindingnya. Dan juga kalau kita lihat di sini bagian ruang tamunya permainannya lebih ke kayu, udah masuk dalam unsur warna kayu di dalam. Nah, itu ya. Jadi untuk batu andesit sendiri itu masuknya ke area yang lebih ke alam ya. Jadi kita unfinished plus disatukan dengan konsep alam. Jadi tidak monoton hanya industrialis yang unfinished gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke ruang tamu. Ruang tamu atau ruang keluarga ya. Ini masuknya masih di publik. Dan di sini kalau penerima tamu masuk ke dalam, dia langsung masuk ke ruang keluarga. Nah, dan makanya untuk klien saya sendiri tidak menginginkan itu, maka ruang tamunya di depan tadi guys. Sehingga di dalam sini dia mau menyatukan antara ruang keluarga, dapur, dan ruang makan jadi satu, dan langsung dengan pintu kaca ke area outdoor. Outdoor ini dia juga minta didesainkan agar lebih apa ya, kita bilang ya, lebih suasananya lebih menarik, karena dia lebih sering ngerokok atau dia sering ngopi pagi hari itu sambil kerja buka laptop itu di luar guys. Nah, itu atas permintaan kliennya seperti itu ya. Jadi ada exhaust tadi kita lihat ya, itu untuk buang asap dapur. Nah, untuk kamar mandi sendiri dia tuh ada letaknya di tengah, dan ada coakan untuk tempat sabun ya guys ya. Itu permintaan juga, sehingga kita bilang ya mengoptimalkan fungsi dari ruangannya sempit, toilet yang kecil ini gitu. Oke, sekarang kita masuk ke kamar utama. Nah, kamar utama ini siang hari tentunya didesain sangat efisien ya untuk cahaya lampu agar tidak digunakan saat siang hari. Jadi tetap dari atas ada, tapi kita juga ambil dari cahaya tadi itu ya. Dari samping juga ada jendela kecil. Nah, itu dia. Jadi di situ kita tetap ambil supaya maksimal. Kalaupun mau tetap pakai gorden atau kaca film, it's okay, nggak masalah. Tapi kita sudah siapkan untuk cahaya agar siang hari tidak menggunakan lampu gitu ya. Nah, di ruang anak.
ini juga kamar anak ya kita bilangnya ya, itu menggunakan bunk bed 2. Dan nah kalau kita lihat di situ kan bayangannya sinarnya itu masuk ya, apalagi siang hari ataupun sore hari ya, itu tentu tidak memerlukan lampu. Itu kalau memang untuk panas bisa digunakan kaca film gitu ya. Nah, jadi di sini fungsi ruangannya ada bermain, belajar, dan juga untuk menyimpan alat sekolahnya dia, dan untuk tidur tentunya gitu. Jadi sangat efisien ruangannya gitu dan unik sekali. Oke, terima kasih sudah menonton. Sekian dulu dari kami. Semoga bermanfaat. Bye. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.